itu terjadi single fighter di dalam pemberantasan korupsi. Ya kan, KPK lah yang jagonya. Mereka melawan maling-maling yang berada di semua lembaga lain. Yang begini-begini itu bersumber dari satu ideologi yang keliru dalam cara kita memandang demokrasi secara umum. Assalamualaikum Pak Fahri, selamat sore, apa kabar? Waalaikumsalam. Ya, sore, alhamdulillah. Syukur akhirnya sudah bisa bergabung dalam webinar kita sore hari ini ya Pak Fahri ya. Ini tadi sudah cukup seru juga, Pak Mahfuz dan juga Prof. Aidil sudah menyatakan pemaparannya atau pandangannya mengenai kontroversi TWK ini. Nanti juga ada Prof. Imron yang akan menanggapi. Nah, kalau dari sisi tadi Prof. Aidil menyatakan ini sebenarnya masalahnya ini hubungan antar lembaga atau komunikasi politiknya yang belum jelas gitu, belum bagus gitu loh Pak. Nah, kalau Pak Fahri sendiri dari sisi dari wakil ketua DPR, bagaimana menanggapinya? Karena dari DPR sendiri saya melihat ada beberapa anggota DPR yang pro, ada yang kontra juga. Jadi sepertinya terpecah belah juga pendapatnya mengenai kontroversi ini. Gimana Pak Fahri? Ya, pertama-tama saya mohon maaf sekali lagi karena situasi di kampung ini yang memang membuat komunikasi saya agak terbatas. Akhirnya saya terlambat memang mendekati. Kirain tadi pakai alat komunikasi yang saya bawa bisa jalan, tapi ternyata juga nggak bisa jalan. Nah, ini sudah agak di daerah, di kecamatan ini, jadi saya agak bisa komunikasi. Terima kasih. Dan yang kedua, saya tadi juga mengikuti dari YouTube sedikit pandangan Profesor Aidil tadi. Memang kalau kita mau agak dalam berpikir tentang ekor dari persoalan KPK ini, maka hulunya adalah kita bicara tentang konsolidasi negara, ya. Karena negara itu kan ada namanya, ya. Sistemnya itu ada namanya. Dan dalam nama-nama itu ada keteraturan yang menjadi konvensi di dalam sistem yang juga sudah diatur melalui konstitusi dan undang-undang. Jadi saya termasuk orang yang mengajak kita untuk melakukan apa yang disebut dengan konsolidasi sistem. Nah, memang ini konsolidasi sistem ini adalah pekerjaan besar ya, dalam pengertian bahwa setelah kita melakukan transisi dari orde baru kepada orde reformasi sekarang, maka kita dalam perjalanan yang cukup panjang itu juga memerlukan pembacaan ulang. Kita sudah mengamandemen konstitusi 4 kali, kemudian sudah hampir atau sudah 20 tahun dia berjalan, maka kita juga perlu melakukan pembacaan ulang. Nah, pembacaan ulang inilah yang memerlukan nanti sikap konsolidatif gitu. Karena apapun sebuah sistem itu harus terus-menerus juga dievaluasi, apakah dia efektif, apakah dia cukup kuat ya, termasuk ketika ada ujian-ujian datang, baik ujian politik, sekarang ini ada ujian ekonomi, ada ujian pandemi dan sebagainya, itu semua itu mesti kita kaitkan dengan kesiapan sistem itu untuk bertahan dalam situasi itu gitu. Nah, kita perlu baca itu untuk melakukan konsolidasi. Suatu hari lah sama Pak Mahfud Siddiq ini ada kesempatan berjumpa dengan Presiden, kita juga bicara itu dengan Presiden. Pak, di seluruh dunia sedang terjadi konsolidasi politik, Pak. China melakukan konsolidasi dengan cara dia ala Partai Komunis. Dan kita lihat kemarin peringatan 100 tahun Partai Komunis itu dirayakan dengan gegap gempita, dan dalam suasana corona pun mereka mau tunjukkan bahwa sistem mereka itu kuat menghadapi corona ini gitu. Tapi di sisi lain, di barat, di negara-negara demokrasi, itu jangankan upacara kenegaraan, upacara keagamaan pun kemudian tidak dilaksanakan. Kita ini sudah tidak, kata ibu saya sudah tua di kampung ini, dia bilang katanya besok 17 Agustus. Dia bilang kok saya nggak lihat lagi orang baris berbaris ya katanya. Memang sudah dua kali kita nggak ada baris berbaris setelah pandemi ini gitu. Sudah 2 kali kita nggak tarawih relatif ya, kita nggak tarawih. Sudah 2 kali kita nggak haji ya, kita memperingati hari-hari besar kita dalam suasana yang senyap dan sedih.
itu harus ada pertanyaan kepada daya tahan sistem gitu. Nah, jadi itu yang saya tangkap dari Prof. Aidil tadi, karena itulah waktu kita mengatakannya ya negara-negara yang bertahan melakukan konsolidasi, ya kan? Rusia melakukan konsolidasi, Turki melakukan konsolidasi, tadi China saya bilang. Demokrasi Amerika ini juga sedang bergumul mereka untuk menemukan jalan untuk keluar dari krisis-krisis seperti ini. Nah, sebelum-sebelumnya krisis itu oleh negara-negara tidak menyebabkan mereka harus melakukan konsolidasi serius. Tapi di masa pandemi seperti ini memang kita harus melakukan konsolidasi yang serius. Ya, saya kira itu yang pertama. Nah, itulah sebabnya kemudian kalau kita bicara apa yang kita konsolidasikan yang kemarin ya, di antara pikiran di balik perubahan undang-undang KPK misalnya, itu adalah konsolidasi presidensialisme. Ini tadi saya udah banyak mendengarkan dari Prof. Aidil juga sambil jalan itu. Dalam konsolidasi presidensialisme, karena namanya adalah presidensialisme, maka kita harus memastikan, seperti kata penemu dari sistem presidensialisme ini, dia mengatakan bahwa kenapa nama ini disebut presidensialisme, ya kan? Karena kita akan meminta pertanggungjawaban secara umum kepada presiden, gitu. Karena kita akan menyalahkan, kalau harus menyalahkan presiden. Karena kita harus mengandalkan seseorang yang kita berikan kewenangan yang begitu besar dalam tanggung jawab kenegaraan, orang yang bernama presiden. Nah, presidenlah kemudian yang menjadi sentrumnya. Makanya kan saya terus terang dari awal itu alergi kalau ada lembaga yang melampaui presiden. Ya, makanya saya sering mengatakan, membandingkan KPK itu, kalau kita mau memilih pimpinan KPK itu, ya saya hitung-hitung ongkos milihnya itu cuma 800 juta itu rupiah, sampai 1 miliar itu. Karena itu kan cuma nyewa pansel, lalu diadakan fit and proper test, lalu dipilih, ya kan, lalu dilantik. Cuman 800 sampai 1 miliar, 800 juta sampai 1 miliar. Tapi ongkos kita memilih presiden itu bisa sampai 25 triliun. Karena ongkos orang ini dipilih begitu besar, maka seharusnya pukulan atau pikulan tanggung jawab ada di tangan seorang presiden. Makanya sistemnya disebut presidensialisme. Itulah yang sebenarnya saya selalu kritik. Undang-undang yang lama itu membuat presiden seperti tidak punya tanggung jawab dalam pemberantasan korupsi. KPK dengan undang-undang itu terlalu menganggap bahwa hanya KPK yang memberantas korupsi. Sehingga jangankan terjadi orkestra pemberantasan korupsi sebagaimana yang dikehendaki oleh pembukaan dari undang-undang itu sebenarnya, malah kemudian dalam belasan tahun, hampir 20 tahun sejak 2002, undang-undang ini adalah Undang-Undang 30 nomor 2002, tahun 2002, itu terjadi single fighter di dalam pemberantasan korupsi. Sambil dalam single fighter itu melakukan klaim bahwa sukses pemberantasan korupsi tergantung KPK. Ya kan, KPK lah yang jagonya, KPK lah pahlawannya. Orang-orang dalam KPK adalah orang-orang istimewa. Mereka adalah warga negara luar biasa, para pejuang. Mereka melawan maling-maling yang berada di semua lembaga lain. Maka mereka lah yang harus dibanggakan, mereka lah yang harus diagung-agungkan, mereka lah yang harus dijaga. Kalau mereka berbuat salah, kesalahannya harus ditutup. Kalau mereka tes, mereka harus lulus. Yang begini-begini itu bersumber dari satu ideologi yang keliru dalam cara kita memandang demokrasi secara umum sebagai payung dan presidensialisme. Sekarang kita melakukan koreksi, ya kan? Dan koreksi itu sedang berjalan. Ya, menurut saya undang-undang ini, sebagaimana falsafah waktu kita mengubahnya, kita mau memperkuat presidensialisme bahwa tanggung jawab pemberantasan korupsi tetap ada pada presiden, karena itulah presiden menunjuk pengawas di dalam pemberantasan korupsi. Pengawas itu sebenarnya bukan saja bertugas mengawas, tapi juga menjaga agar KPK jangan keluar dari konsolidasi sistem. Ya, misalnya yang saya sering kritik selama ini, kenapa KPK tidak mengandalkan lembaga audit? Memang di dalam undang-undangnya yang harus diandalkan oleh KPK namanya polisi dan jaksa. Karena KPK itu penyidiknya itu cuma puluhan, sementara Polri itu penyidiknya ribuan, ya kan?
anggota Polri kita itu 500 juta, ya kan? Jaksa kita itu puluhan ribu, ya kan? Dan kenapa mereka yang harus diandalkan supaya pemberantasan korupsi jangan ada di Jakarta aja, tapi pemberantasan korupsi berada di seluruh wilayah Republik Indonesia, 80 ribuan desa, 10 ribuan kecamatan, 514 kabupaten kota, 34 provinsi. Harusnya orkestra pemberantasan korupsi ada di mana-mana. Bukan cuma pertunjukan 3 kali sehari di Jalan Rasuna Said, ketika orang itu pakai jaket oranye, lalu disorot, ada konferensi persnya, ada kantor beritanya, seolah-olah itulah, itu padahal tidak. Harusnya ini adalah tercipta sebuah orkestra konsolidasi sistem. Itulah sebabnya saya sering mengatakan, Presiden seharusnya difungsikan, KPK harus menggunakan wibawa Presiden. Selain menggunakan wibawa Polri, wibawa Jaksa, juga harus menggunakan wibawa Presiden. Itulah namanya orkestra. Waktu itu misalnya, saya mengkritik, kenapa audit diabaikan? Kenapa intip diutamakan? KPK senang sekali ngintip. Bau amplop di mana-mana sangat dia bisa cium tuh. Tapi kerugian negara bertriliun-triliun dalam audit BPK tidak mau diperhatikan, tidak mau di-follow up. Padahal itu yang real. Kalau amplop-amplop itu kan terkait moralitas orang, pejabat yang secara tidak etis, dia menerima pemberian di luar gajinya. Itu wilayahnya etik, itu bukan wilayahnya KPK. Kalau di hakim itu ada seperti yang Prof. Aidul tadi katakan, itu ada KY bahkan bahkan juga diberikan kewenangan untuk nyadap kalau untuk memperbaiki etiknya hakim karena dia adalah komisi judisial. Ini orkestrasi yang harus dimainkan, nggak bisa diperankan sendiri. Tapi memang di negara kita itu ada kecenderungan cari jenggo, cari hero, cari orang kuat, cari jagoan. Nah inilah kultur yang tidak boleh lagi kita kembangkan ke depan. Makanya di dalam revisi ini termasuk nanti apabila KPK betul-betul pegawai-pegawainya sudah terkonsolidasi dengan mentalitas baru, dengan kultur baru, saya percaya orkestrasi pemberantasan korupsi itu akan kita lihat hasilnya secara baik. Dan adapun yang lain, termasuk sebenarnya KPK harus membantu sebagai think tank sebenarnya. Saya dari awal mengatakan pemberantasan korupsi sebagai kejahatan dalam negara itu modalnya itu harus pakai otak, nggak boleh pakai otot, ya. Kalau pakai otot nggak bakalan kuat. Korupsi itu bukan kejahatan otot, korupsi itu kejahatan otak. Karena itu nanti ada banyak wilayah etik di dalamnya. Termasuk saya kira Profesor Aidul nanti kalau sempat membantu kita, karena ini sudah dicanangkan, kita harus memperkuat peradilan etika di antara pejabat negara. Karena kita sudah punya TAP MPR tentang etika bernegara, etika pejabat negara, dan sebagainya. Ini nanti semua orkestra. Makanya saya setuju dengan pegawai-pegawai lama yang mentalitasnya jenggoisme, nggak tahu aturan, maunya terabas, yang penting tangkap, yang penting intip, melanggar hukum nggak apa-apa, yang penting dapat hasil, yang penting tampil, yang penting jam tayang. Ini menurut saya harus dihapuskan, karena ini merusak konsolidasi sistem kita dan konsolidasi presidensialisme kita. Nah itulah mungkin pengantar saya sambil kita menunggu ya keputusan Mahkamah Agung saya kira, dan pegawai KPK saya dengar juga yang baru akan dilantik mulai bekerja 20 Agustus nanti. Ya, mudah-mudahan era baru dari KPK atau arah baru dari KPK ini akan menciptakan konsolidasi sistem yang baik itu. Saya kira kita harus dukung sama-sama. Kita jangan kayak ya mohon maaf aja saya sering mengkritik itu teman-teman kita yang pernah kerja di KPK menjadi pegawai KPK begitu lama, akhirnya begitu mereka tereliminasi oleh proses ini, kok tiba-tiba menjadi marah sekali dan seolah-olah KPK yang dibangga-banggakan, yang diagung-agungkan selama berpuluh-puluh tahun itu seolah-olah dalam satu hari menjadi tidak dihormati, seolah-olah menjadi nggak ada gunanya, seolah-olah nggak bisa diandalkan. Nggak bisa begitu dong. Ini kerja sistem kok. Ini bukan kerja jenggo-jenggoan satu orang. Tapi ini adalah kerja kita bersama sebagai bangsa, kerja kita dan ikhtiar kita sebagai anak bangsa, yang semua orang di semua tempat pasti banyak orang baik, lebih banyak orang baik, dan orang-orang ini tentunya ingin melakukan konsolidasi bersama-sama. Gitu. Lalu bagaimana nih tanggapan Pak Fahri mengenai temuan dari Ombudsman?
Ya, saya kira akhirnya kan KPK terpaksa menjawab temuan Ombudsman. Saya terus terang, saya Profesor Aidul tahu dari dulu, saya punya kritik terhadap lembaga-lembaga lain, sikap mereka kepada KPK. Komnas HAM dulu terus terang aja, saya melaporkan banyak hal melalui teman-teman, melalui lawyer, kepada Komnas HAM, begitu terkait KPK di masa lalu nggak berani diproses. Bayangkan ya, mungkin hanya di Indonesia yang namanya tersangka, ya kan, atau terdakwa nggak boleh didampingi oleh lawyer ketika akan diperiksa oleh KPK. Jadi orang itu dibiarkan harus tarung sendiri melawan lembaga KPK. Nggak boleh didampingi oleh orang yang mengerti hukum. Ini kan salah, ini melanggar HAM. Ini melanggar konsepsi HAM yang universal, yang sudah ada juga dalam undang-undang HAM kita. Tapi karena KPK yang ngotot, Komnas HAM takut juga. Wah, koruptor itu memang pelanggar HAM, jadi dia nggak boleh didampingi. Begitulah argumennya pada waktu itu. Padahal itu salah. Orang itu kan masih menjadi saksi, masih menjadi tersangka. Dia bukan narapidana, hak-hak politiknya belum dirampas. Tapi berhadapan dengan KPK dirampas. Sama juga Ombudsman juga dulu begitu. Banyak sekali malpraktek KPK yang saya dengan teman-teman laporkan ke Ombudsman. Nggak berani juga itu. Karena waktu itu KPK itu serem sekali. Jangankan Ombudsman, jangankan Komnas HAM, peradilan kita, ya kan, hakim-hakim kita yang Pak Presiden itu sampai ngomong, yang beberapa pejabat sekarang mulai ngomong, hakim-hakim ditelepon, ya, bahwa tersangka yang ada atau terdakwa di dalam sidang harus dipersalahkan. Itu di masa lalu semua lembaga ditakutin. Mulai dari yudikatif, eksekutif, legislatif, kepala daerah, kepolisian, kejaksaan, semua kayaknya ditakut-takuti sehingga nggak boleh punya kritik kepada KPK. Sekarang tiba-tiba mendadak semua ngeroyok KPK gara-gara perubahan konsolidasi sistem kita itu tadi. Nah, jadi ini ada apa sebenarnya? Saya terus terang tiba-tiba semua melawan pimpinan KPK seolah-olah Firly orang lain. Padahal Firly itu orang komandan di KPK. Jangan lupa, Firly itu adalah deputi penindakan di KPK sebelumnya. Tiba-tiba jadi orang yang diragukan. Dan inilah yang menurut saya terus terang ini watak kita. Ini harus kita berhadapan dengan watak inkonsisten dalam negara kita. Dan karena itulah mari kita sama-sama ingatkan, kita konsolidasi sistem. Ini bukan soal orang, ini bukan soal pribadi-pribadi, tapi tentang sebuah negara dalam transisinya menuju penguatan demokrasi, kita melakukan orkestrasi pemberantasan korupsi, mengajak semua pihak, melibatkan semua pihak, dan kita harus capai hasilnya bersama-sama. Itulah demokrasi, itulah negara gitu.